Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Lanjut. Bab 2056 sampai bab 2060, bayar deposit 50% terlebih dahulu, dan 50% sisanya harus menunggu hingga tugas berhasil diselesaikan. Selain itu, Kiao Feiyun juga berjanji jika ada yang meninggal, setiap orang akan menerima tambahan uang pensiun sebesar 2 juta dolar AS. Untuk memastikan misi dapat diselesaikan dengan lancar, Hattori Hanzo secara khusus mengirimkan putra satu-satunya, Hattori Kazuo. Kali ini, dia secara khusus meminta Hattori Kazuo untuk memimpin tim dan pergi ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan misinya, guna memastikan misi tersebut diselesaikan semulus mungkin dan tim kembali dengan penuh kemenangan. Untuk alasan ini, dia secara khusus memanggil Hattori Kazuo ke ruang belajarnya. Setelah memberitahu dia tentang situasinya, dia memperingatkan, "Kazuo, kamu akan memilih 7 orang yang mampu hari ini dan pergi ke Amerika Serikat sesegera mungkin." Hattori Kazuo berkata dengan sedikit khawatir. "Ayah, karena kita telah bersumpah setia kepada keluarga Ito, masalah ini harus dilaporkan kepada keluarga Ito terlebih dahulu dan juga diserahkan kepada keluarga Ito untuk disetujui. Kalau tidak, jika mereka tahu bahwa kita bertindak tanpa otorisasi, mungkin ada beberapa masalah." Hattori Hanzo melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir tentang keluarga Ito. Orang-orang dari keluarga Ito sama sekali tidak meremehkan kami Ninja Iga. Kami telah bersumpah setia kepada mereka begitu lama, tetapi mereka hanya menggunakan kami sekali, yaitu saat mereka pergi ke China, pergi ke keluarga Ye Gunung Yeling untuk menghadapi Kuil Wanlong. Selain itu, kami tidak pernah direkrut lagi. Ini jelas untuk membuat kami Ninja Iga duduk di bangku cadangan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati kelaparan." Karena itu, Hattori Hanzo berkata dengan ekspresi kesal, "Nanako Ito, yang dipanggil Yamato Nadeshiko dari keluarga Ito, bukanlah seorang orang yang baik menurutku. Ketika kami berangkat ke Tiongkok, dia tidak pernah memberitahu kami siapa yang akan kami hadapi, siapa musuhnya. Kami tidak tahu sampai kami mencapai Gunung Yeling bahwa musuh kami ternyata adalah 10.000 yang terkenal Aula Naga. Ini jelas untuk menipu kita agar mati." Hattori Kazuo buru-buru berkata, "Ayah, masalah ini tidak perlu. Pahami ini, ketika Anda pergi ke Gunung Yeling, Anda juga melihat kekuatan luar biasa dari Tuan Muda Ye dari Ye keluarga, dan dikatakan bahwa Nona Ito adalah orang kepercayaannya. Nona Ito pasti memiliki pemahaman tentang kekuatannya. Hari itu Nona Ito memberi kami tanda bahwa kami harus pergi ke Gunung Yeling. Kemungkinan besar Nona Ito sudah mengetahuinya hatinya bahwa Tuan Ye pasti akan menang, jadi dia hanya meminta kita untuk bergabung." Hattori Hanzo mendengus dingin, "Bagaimanapun, wanita itu telah menyembunyikannya dari kita. Masalah ini membuatku sangat tidak bahagia." Saat dia berkata itu, Hattori Hanzo memandang Hattori Kazuo dan berkata dengan serius, "Kazuo, kamu harus tahu bahwa keluarga-keluarga terkemuka di negara ini tidak lagi berada di era konfrontasi berkaki tiga. Konfrontasi berkaki tiga. Waktu, ketiga keluarga menahan, menjaga, dan menargetkan satu sama lain, yang akan mencerminkan pentingnya ninja kita. Tapi sekarang, keluarga Ito yang tertawa terakhir, melihat seluruh Jepang, kecuali Yamaguchi kelompok, tidak ada siapa-siapa lalu ada lawan dari keluarga Ito. Dalam hal ini, mengapa keluarga Ito membutuhkan ninja? Terlebih lagi, 4 keluarga ninja besar sekarang setia kepada keluarga Ito. Tetapi keluarga Ito pada dasarnya tidak lagi membutuhkan ninja, yang menyebabkan semua orang perekonomian saat ini melemah. Dan jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati kelaparan. Jika tidak ada yang membutuhkan ninja dan tidak ada yang membayar untuk ninja, semua ninja akan mati. Kami tidak bisa mengajukan subsidi dari pemerintah Jepang dan mengirim ninja pergi. Akankah itu menjadi warisan budaya tak benda? Kalau begitu,
Bukankah kalian keturunan ninja hebat harus tinggal di tempat wisata setiap hari dan menghasilkan uang dengan melakukan pertunjukan ninjutsu untuk turis-turis itu? Kalau begitu, bagaimana kita bisa menjadi layak bagi kita? Leluhur, Hattori Kazuo langsung terdiam. Apa yang dikatakan ayah saya tidaklah mengkhawatirkan. Profesi ninja memang sudah sangat terpinggirkan di masyarakat modern. Namun alasan mengapa profesi ini masih bisa bertahan adalah karena ada keluarga besar yang bersedia membayar untuk menjadi ninja. Namun begitu keluarga besar tidak lagi membayar ninja, profesi ninja akan kehilangan kemampuannya untuk bertahan. Oleh karena itu, keluarga Iga saat ini harus mencari cara untuk bisa mandiri. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi serius, dan dia membungkuk dan berkata, "Ayah, saya mengerti apa yang Anda pikirkan, yakinlah bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan misi ini." Hattori Hanzo mengangguk puas, dia mengangguk dan memperingatkan, "Kazuo, saat kamu pergi ke Amerika kali ini, kamu harus berhati-hati dan tetap low profile. Saat memasuki negara tersebut, jangan gunakan identitas aslimu. Apalagi biarkan keluarga itu mengetahui hal ini." Berbicara tentang ini, Hattori Hanzo berkata, "Saya ingin Anda pergi ke Amerika Serikat kali ini, dan saya juga ingin Anda menyelidiki situasi di Amerika Serikat. Lingkungan hidup ninja di Jepang sudah sangat buruk, tetapi Amerika Serikat pasti akan jauh lebih baik. Jika perlu, sebaiknya kita membawa keluarga Iga untuk membawa mereka semua ke Amerika Serikat." Pergi ke Amerika? Mata Hattori Kazuo melebar dan dia berseru, "Ayah, situasinya di Amerika Serikat sangat rumit. Geng-geng lokalnya rumit, dan geng-geng yang dibentuk oleh imigran Eropa, Afrika, dan Asia di sana efektivitas tempurnya juga sangat kuat, dan Amerika Serikat dibanjiri senjata. Keunggulan ninja kita akan sangat berkurang di Amerika Serikat." "Tidak." Hattori Hanzo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semua orang mengandalkan senjata untuk menyelesaikan masalah, dan hanya dengan begitu kekuatan unik ninja kita akan tercermin. Keuntungan. Jika tidak, majikan Amerika tidak akan menghabiskan harga setinggi itu kali ini dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengundang kami. Ini membuktikan bahwa pasti ada pasar dan permintaan ninja di Amerika Serikat. Setelah Anda tiba di Amerika, Anda bisa lakukan riset sebelum membuat keputusan." Hattori Kazuo mengangguk dengan hormat, "Baiklah, Ayah, saya mengerti." Sejak Ye Chen setuju untuk menemani Gu Qiuyi menghadiri makan malam amal, dia telah memikirkan kata-kata seperti apa yang harus dia gunakan. Jelaskan masalah ini kepada Xiao Churan mengenai alasannya. Sebab, dia tidak hanya menemani Gu Qiuyi ke pesta makan malam pada tanggal 11. Tapi dia juga setuju untuk pergi ke New York dan Boston untuk mendukung konsernya masing-masing pada tanggal 15 dan 17. Konsernya sederhana, lagi pula istrinya Xiao Churan juga menyukai Gu Qiuyi. Jika dia mengajaknya ke konser, istrinya pasti akan sangat bersemangat. Kesulitannya adalah bagaimana menjelaskan kepada istri saya bahwa saya akan ke New York pada tanggal 11. Tepat sebelum Ye Chen bisa memikirkan kata-katanya, Xiao Churan memberitahunya dengan gembira, "Suamiku, Gu Qiuyi akan datang ke Amerika Serikat untuk mengadakan konser." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu baru tahu itu?" "Ya." Xiao Churan berkata, "Aku sibuk dengan pelatihan akhir-akhir ini, jadi aku jarang memperhatikan berita ini. Aku baru mengetahuinya ketika aku melihat poster promosi di sekolah hari ini." Saat dia mengatakan ini, Xiao Churan sangat bersemangat. Dia melanjutkan, "Suamiku, Gu Qiuyi akan mengadakan konser di New York pada tanggal 15 dan Boston pada tanggal 17. Boston adalah yang paling dekat dengan kita. Bagaimana kalau kamu menemaniku melihatnya?" Ye Chen mengikuti kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu benar-benar ingin melihatnya, sebaiknya kamu pergi ke keduanya." Xiao Churan berkata dengan heran, "Bukankah terlalu serakah untuk pergi untuk keduanya? Dan tiketnya pasti tidak bagus. Belilah, terutama stasiun New York. New York memiliki populasi yang besar dan banyak orang kaya. Mungkin sulit mendapatkan tiket, Boston mungkin lebih mudah." Ye Chen kemudian tersenyum dan berkata, "Oh,
maka keberuntunganmu nyata. Oke. Tim Guqiuyi mengatakan bahwa mereka ingin saya pergi ke New York untuk memeriksa tempat konser Feng Shui di New York. Saya ragu-ragu apakah setuju. Karena Anda ingin menonton konsernya, saya akan membantu Anda mengatur 2 konser ini. Tiketnya akan segera hadir. Benarkah? Xiao Churan mendengar kata-kata Ye Chen dan bertanya dengan heran. Sayang, tim Guqiuyi benar-benar ingin mengundangmu ke New York untuk melihat Feng Shui. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, tentu saja, saya Tuan Ye yang terkenal. Mereka awalnya mengira saya berada di Tiongkok, dan mereka khawatir saya tidak akan datang ketika mereka datang mencari saya. Siapa yang tahu bahwa saya kebetulan berada di Amerika Serikat, dan letaknya tidak jauh. Jadi mereka baru saja mengatakan. Wan berkata, kamu harus mengundangku kemari. Meskipun Xiao Churan sangat bersemangat, dia juga bertanya dengan ragu, sayang, apakah kamu masih perlu melihat Feng Shui saat mengadakan konser? Ye Chen tersenyum dan berkata, industri hiburan adalah hal yang paling penting. Mengenai Feng Shui, tidak hanya perusahaan perumahan yang harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam tata letak Feng Shui, tetapi film dan serial TV juga harus memiliki upacara permulaan sebelum memulai, seperti tur konser. Untuk memastikan pertunjukan selanjutnya berjalan lancar, Feng Shui harus dilakukan dengan baik di pertunjukan pertama. Ini seperti upacara penyalaan, berharap awal yang baik. Faktanya, Ye Chen tidak tahu apakah penyanyi itu akan melakukan Feng Shui sebelum konser. Tapi saat ini, dia hanya bisa menggunakan alasan Feng Shui untuk membuat Xiao Churan menghilangkan keraguannya. Xiao Churan benar-benar tidak ragu-ragu, mengangguk dan berkata, kalau begitu, suamiku, kamu harus membantu Nona Gu. Tur konsernya kali ini adalah yang terakhir sebelum dia pensiun secara permanen dari industri hiburan. Ini sangat penting, jadi kamu tidak boleh meninggalkan penyesalan apapun. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Jangan khawatir, istriku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka meningkatkan Feng Shui mereka. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata, lagi, ngomong-ngomong istriku, tidak butuh waktu lama bagiku untuk pergi ke New York untuk melihat Feng Shui. Aku akan pergi ke sana pada tanggal 11 sore dan aku akan bisa kembali pada malam hari. Xiao Churan bertanya kepadanya, apakah akan terlalu melelahkan untuk kembali di malam hari? Jika sudah terlambat untuk 1 jam perjalanan, istirahat saja di New York selama 1 malam. Xiao Churan secara alami mempercayai Ye Chen 100%, jadi dia tidak memiliki tindakan pencegahan apapun. Namun, Marvin tidak berencana untuk bermalam di New York, dan naik helikopter dalam perjalanan pulang pergi akan memberinya lebih banyak waktu. 2 hari kemudian, Hattori Kazuo dari keluarga Iga tiba di New York bersama 7 ninja Iga yang kuat. Setelah mereka tiba di New York, mereka check-in di Hotel Wangfu seperti yang diminta oleh Qiao Feiyun. Setelah mereka berhasil check-in, Hattori Kazuo menerima telepon dari majikannya Qiao Feiyun melalui telepon. Qiao Feiyun memintanya untuk segera membawa orang ke lantai perjamuan hotel. Hattori Kazuo mengira majikannya sedang mengadakan jamuan makan untuk menyambut mereka. Namun, ketika mereka sampai di gedung jamuan makan, mereka melihat pemberitahuan penangguhan bisnis dipasang di pintu gedung jamuan makan. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa ruang perjamuan Hotel Wangfu ditutup sementara karena tidak berfungsinya sistem ventilasi udara segar. Tampaknya semua orang ada masalah dengan perangkat keras hotel dan perlu diperbaiki, jadi tidak ada yang peduli. Tepat ketika Hattori Kazuo terkejut, seorang pemuda Asia keluar, memandang Hattori Kazuo, dan bertanya, apakah ini Tuan Hattori dari Jepang? Hattori Kazuo dengan cepat membungkuk dan berkata, iya, saya. Pihak lain mengangguk dan berkata, silakan ikuti saya. Hattori Kazuo dan 8 orang lainnya mengikuti pemuda yang tertindas itu ke dalam gedung perjamuan. Saat ini, di gedung perjamuan, tidak ada satupun staf yang terlihat, apalagi ada yang melakukan pemeliharaan. Pemuda itu memimpin mereka melewati ruang perjamuan besar, lalu melewati beberapa kotak kosong dengan pintu terbuka, dan akhirnya berhenti di depan pintu sebuah kotak dengan pintu tertutup.
Segera, pemuda itu mengetuk pintu dan berkata, "Tuan Yun, Tuan Hattori dan yang lainnya ada di sini." Di dalam kotak, Kiao Fei Yun berkata dengan keras, "Silakan masuk." Pemuda itu segera membuka pintu dan berkata kepada Hattori Kazuo, "Tuan Hattori, tolong." Hattori Kazuo juga melihat Kiao Fei Yun di kamar saat ini. Sebelum hari ini, dia tidak mengenal Kiao Fei Yun. Dia juga belum pernah melihat pemberitaan tentang dia di media manapun, jadi dia sangat ingin tahu tentang Kiao Fei Yun di depannya. Namun, dia tidak terlalu memandang Kiao Fei Yun, tetapi berkata dengan sangat hormat, "Halo, Tuan Yun, saya Hattori Kazuo, putra Hattori Hanzo, Ninja Iga." Kiao Fei Yun tersenyum dan mengangguk. Berkata, "Tuan Hattori, saya sudah lama mengagumi nama Ninja Iga Anda, dan hari ini saya akhirnya bisa bertemu dengan Anda, Hattori Kazuo." Membungkuk dan berkata, "Tuan Yun, Anda sangat berterima kasih." Kiao Fei Yun tersenyum tipis, menatap Hattori Kazuo, dan berkata dengan serius, "Tuan Hattori, saya tidak akan sopan lagi kepada Anda. Langsung saja ke intinya, saya mengundang Anda ke New York untuk membantu saya menculik seseorang." Hattori Kazuo langsung berkata lantang, "Tuan Yun, jangan khawatir, Tiongkok punya seperti kata pepatah lama, kami, Ninja Iga, selalu melakukan ini untuk mengambil uang orang dan membantu mereka menghilangkan bencana." Setelah mengatakan itu, Hattori Kazuo menambahkan, "Namun, saya masih memerlukan beberapa petunjuk lebih detail dari Anda, Tuan Yun, seperti siapa orang yang saya culik dan di mana dia, sehingga saya bisa menyelidiki lebih lanjut dan merumuskan rencana tindakan. Masalah." Kiao Fei Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Pada malam tanggal 11 dalam 3 hari, akan ada makan malam amal di sini. Ketika saatnya tiba, target orang yang ingin Anda culik akan diatur di ruang tunggu ini. Setidaknya harus ada 4 pengawal yang menjaga pintu kamar, sedangkan untuk ruangan, seharusnya hanya ada orang yang dituju dan rombongannya. Dan yang harus kamu lakukan adalah membunuh semua orang terlebih dahulu pengawal di luar dengan tenang. Lalu bunuh semua orang di ruangan ini kecuali orang yang dituju. Setelah itu, kamu pindahkan tubuh pengawal itu ke dalam ruangan, lalu bawa mereka bersamamu. Bawa saja orang yang dituju itu pergi dari sini dengan tenang, pada titik." Ini, Kiao Fei Yun berkata, "Ngomong-ngomong, Anda dapat membuat orang yang dituju pingsan, tetapi Anda harus membiarkan saya hidup dan dia tidak boleh terluka." Hattori Kazuo melihat sekeliling dan berkata, "Tuan Yun, ruangan ini tidak memiliki jendela. Jika kita mulai dari sini dan membawa orang pergi, maka kita mungkin hanya memiliki opsi saluran ventilasi yang tersisa. Bisakah Anda mengizinkan saya melakukannya terlebih dahulu? Lihatlah cetak biru desainnya." Kiao Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anda tidak perlu melalui masalah saluran ventilasi. Saya akan memberi Anda informasi rinci tentang seorang pria. Pria itu bernama Chen Fu, yang merupakan supervisor di sini. Anda menemukan peluang untuk menculik semua anggota keluarganya. Dapatkan bangun dan paksa dia untuk membawamu ke perjamuan." Setelah mengatakan itu, Kiao Fei Yun membuat potongan yang sesuai dengan rencana umumnya dan memberitahu Hattori Kazuo. Setelah mendengar ini, Hattori Kazuo sedikit terkejut, tapi dia masih mengangguk sedikit dan berkata, "Saya mengerti proses umumnya. Pertama culik keluarga Chen Fu dan biarkan Chen Fu mengatur agar kami bekerja sebagai pelayan di ruang perjamuan pada tanggal 11. Kemudian ambil kesempatan ini untuk membawa orang yang dituju pergi dari sini. Setelah menyerahkan orang itu kepada Anda di dermaga, kami akan meninggalkan New York dengan perahu." Kiao Fei Yun mengangguk puas, "Ya, itu dia." Setelah mengatakan itu, Kiao Fei Yun berkata lagi, "Pertama-tama Anda harus membiasakan diri dengan lingkungan di sini, melihat cara membunuh orang, cara mengangkut orang keluar, dan cara memastikan tidak ada suara. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja." Setelah Hattori Kazuo mengamati pemandangan itu secara menyeluruh, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa tugas ini tampak terlalu sederhana. Anda harus tahu bahwa ketika mereka membantu Matsumoto Ryoto menculik Su Zifei dan Su Ziyu, tugasnya jauh lebih sulit dari ini.
Saat itu, dia diam-diam membunuh semua pengikut keluarga Su, lalu membawa pergi saudara laki-laki dan perempuan keluarga Su dari puluhan lantai. Secara keseluruhan, misi ini jauh lebih sederhana dari misi itu. Hattori Kazuo juga berpartisipasi dalam operasi melawan saudara-saudari Su. Tetapi setelah misinya berhasil, dia tidak membawa saudara-saudari tersebut ke Kyoto. Oleh karena itu, di matanya, misi ini secara teknis tidak sulit. Setelah mengamati seluruh situs, Hattori Kazuo bertanya kepada Qiao Feiyun, "Tuan Yun, bisakah Anda mengungkapkan beberapa informasi tentang target kali ini?" Qiao Feiyun berkata dengan ringan, "Anda belum perlu mengetahui identitas target, tunggu sampai tanggal 11, aku akan memberitahumu hari itu." Menurut rencana Qiao Feiyun, undangan Gu Qiuyi untuk menghadiri makan malam amal harus selalu dirahasiakan. Bahkan cara berkomunikasi dengan Gu Qiuyi adalah dengan mengajaknya hadir sebagai tamu misterius. Hal ini tidak hanya akan menambah misteri makan malam amal, tetapi juga memastikan bahwa Gu Qiuyi tidak akan diikuti dan dilecehkan oleh media dan penggemar saat dia datang. Ketika Gu Qiuyi tiba, staf yang telah diatur sebelumnya akan membawanya dan rombongan langsung ke ruang tunggu, dan jalur VIP disiapkan khusus untuknya. Iring-iringan mobil Gu Qiuyi dapat parkir langsung di halaman belakang ruang perjamuan, langsung masuk ke ruang tunggu dari pintu belakang. Dalam hal ini, bahkan anggota Kamar Dagang Tiongkok New York yang akan menghadiri makan malam amal malam itu tidak mengetahui bahwa Gu Qiuyi yang terkenal akan berada di bawah satu atap dengan mereka. Oleh karena itu, semakin mustahil bagi Qiao Feiyun untuk memberitahu Hattori Kazuo sebelumnya tentang target penculikan. Selain itu, yang tidak diketahui Qiao Feiyun adalah bahwa Hattori Kazuo tidak hanya mengenal Gu Qiuyi, tetapi juga menyukai karya Gu Qiuyi, dan dapat dianggap sebagai penggemar Gu Qiuyi. Tidak hanya itu, Hattori Kazuo secara pribadi pernah melihat Gu Qiuyi muncul di samping Ye Chen di Gunung Yeling. Jika dia tahu bahwa target penculikan kali ini adalah Gu Qiuyi, dia pasti akan segera meninggalkan Amerika tanpa berkata apa-apa. Dia tahu betul bahwa meskipun uang adalah hal yang baik, uang harus digunakan untuk kehidupan. Hattori Kazuo, yang tidak mengetahui apa-apa, melihat bahwa Qiao Feiyun tidak mau mengungkapkan informasi target, jadi dia berhenti bertanya dan mengubah topik dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Yun, bolehkah saya bertanya di mana pihak lain berada? Pengawalnya berasal, apakah ada ninja, atau ahli seni bela diri Tiongkok?" "Tidak," Qiao Feiyun berkata dengan tegas, "pengawalnya semuanya dari perusahaan keamanan di Amerika Serikat. Mereka pada dasarnya adalah pensiunan pasukan khusus militer AS dan polisi SWAT." Hattori Kazuo mengangguk ringan. Kekuatan keseluruhan Ninja Iga dianggap yang tertinggi di antara 4 keluarga besar ninja di Jepang. Oleh karena itu yang ia takuti hanyalah para jagoan bela diri Tiongkok. Di masa lalu, dia tidak menganggap serius master seni bela diri Tiongkok. Sampai dia melihat kekuatan Ye Chen di Gunung Yeling, dia menyadari bahwa ninjutsu Jepang tidak ada gunanya di depan seni bela diri Tiongkok. Setelah memastikan bahwa tidak ada ahli seni bela diri di sekitar orang yang dituju, satu-satunya kekhawatiran Hattori Kazuo benar-benar hilang. Menurutnya, dia bisa dengan mudah menyelesaikan tugas ini dan pulang dengan penuh kemenangan. Sehari setelah Hattori Kazuo memimpin Iga Ninja ke New York, Gu Qiuyi dan tim pertunjukannya yang terdiri lebih dari 100 orang tiba di New York dengan penerbangan charteran. Untuk sementara waktu, orang-orang Tiongkok di seluruh Amerika Serikat sangat antusias, dan banyak penggemar di Amerika juga bersemangat. Saat pesawat tiba di Bandara JFK, ribuan fans mendatangi bandara untuk menyambutnya. Saking besarnya pemandangan, sempat menimbulkan kekacauan lalu lintas dan ketertiban di bandara. Dibutuhkan total 40 menit berkendara dari Bandara JFK ke Buckingham Palace Hotel di New York tempat Gu Qiuyi menginap. Namun karena antusiasme para penggemar, Gu Qiuyi membutuhkan waktu 2,5 jam untuk tiba di hotel. Sebelum dia tiba di hotel, banyak media lokal Amerika yang sudah memberitakan kerusuhan di bandara. Namun, media-media tersebut pada dasarnya tidak percaya bahwa penyanyi wanita Tiongkok memiliki basis penggemar yang begitu kuat di Amerika Serikat.
Bagaimanapun, mereka selalu merasa bahwa penyanyi Amerika adalah pemimpin musik pop global. Oleh karena itu, mereka sombong dan merasa benar sendiri serta percaya bahwa tidak mungkin penyanyi wanita Tiongkok memiliki pengaruh sebesar itu. Beberapa media lokal bahkan sengaja melontarkan pertanyaan karena mengira para fans yang dijemput di bandara pastilah figuran yang disewa oleh agensi Gu Qiuyi. Dan Gu Qiuyi juga menggunakan kekuatannya untuk menanggapi keraguan media barat tersebut. Tiket untuk konsernya di New York dan Boston dikeluarkan tepat waktu 3 jam setelah dia tiba di Amerika Serikat. Sebanyak 90.000 tiket untuk 2 konser tersebut terjual habis dalam waktu kurang dari 1 menit, menghasilkan penjualan lebih dari 100 juta dolar AS. Meskipun pasar pertunjukan di Amerika Serikat sudah sangat matang, namun basis bintangnya juga sangat besar, sehingga sulit bagi sebagian besar pertunjukan untuk terjual habis. Dan meskipun dapat terjual habis, namun tidak dapat terjual habis dalam waktu sesingkat itu. Berita ini langsung menjadi berita utama di seluruh media hiburan di Amerika Serikat. Bahkan mitra Gu Qiuyi di Amerika Utara dalam tur ini tidak menyangka bahwa daya tarik konsernya di box office akan begitu kuat. Hal ini tiba-tiba menjadikan Gu Qiuyi menjadi topik terhangat di seluruh industri hiburan Amerika. Sehari setelah tiba di Amerika Serikat, Gu Qiuyi berpartisipasi dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pialangnya. Ini adalah penampilan publik pertamanya sejak tiba di Amerika. Siaran langsung yang disiarkan langsung oleh media-media besar di seluruh Amerika Serikat, di TV dan berbagai platform online, menarik puluhan juta orang untuk menonton secara bersamaan, sekali lagi memungkinkan masyarakat Amerika untuk melihat pengaruh Ratu Tiongkok ini. Ketika Hattori Kazuo melihat berita di TV, pikiran pertamanya adalah dia menyesal tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di New York dan melihat konser Gu Qiuyi dengan matanya sendiri. Bagaimanapun, konser Gu Qiuyi dimulai pada tanggal 15, dan dia akan meninggalkan Amerika Serikat dalam semalam setelah menyelesaikan misinya pada malam tanggal 11. Dengan penyesalan ini, Hattori Kazuo memimpin 7 pria dan menculik Chen Fu, manajer umum Balai Perjamuan Palace Hotel, dan 9 anggota keluarganya dari rumah mereka di New York. Setelah 9 orang dibawa ke pinggiran kota, Qiao Feiyun mengatur truk kontainer, memasukkan ke-9 orang ke dalam truk, dan menarik mereka keluar dari New York sekaligus, berhenti di tempat parkir kontainer yang ditinggalkan. Sepulang kerja, ketika Chen Fu mengendarai Mercedes-Benz-nya kembali ke rumah, ia terkejut saat mengetahui bahwa rumahnya yang selalu berisik ternyata kosong. Istrinya tidak ada di sini, keempat anaknya juga tidak ada, orang tuanya dan 2 pengasuhnya yang berasal dari Tiongkok juga hilang. Namun, secara keseluruhan rumahnya sangat rapi, dan sepertinya tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tepat ketika Chen Fu mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon istrinya untuk mencari tahu apa yang terjadi, ponselnya berdering lebih dulu. Ternyata itu video call dari istri saya. Chen Fu tidak ragu-ragu dan langsung menekan tombol jawab. Saat layar tersambung, dia merasa seperti disambar petir, kakinya lemas dan dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Dalam video tersebut, orang tua, istri, anak, dan 2 orang pengasuhnya di rumah semuanya digantung dalam sebuah wadah, mulut mereka dibalut dengan selotip hitam, dan mereka hanya bisa meronta dan merintih kesakitan. Kali ini, terdengar suara seorang ninja dari video. Jika kamu ingin keluargamu selamat, jangan panggil polisi. Apalagi beritahu siapapun, ikuti instruksi kami. Jika masalah ini selesai, dengan sendirinya aku akan melepaskanmu, keluarga. Pada titik ini, pihak lain mengubah topik dan berkata dengan dingin, namun, jika Anda berani memanggil polisi atau memberitahu orang lain tentang masalah ini, maka inilah nasib mereka. Begitu kata-kata itu keluar. Jatuh, di layar video, belati langsung terbang dan dimasukkan ke alis salah satu pengasuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Pengasuh yang masih berjuang, menghentikan semua gerakannya dalam sekejap dan mati total. Dan ekspresinya saat ini sangat terdistorsi karena ketakutan, dan matanya terpejam. Pada saat ini, Chen Fu sangat ketakutan hingga hampir menangis.
Dia tidak punya waktu untuk berduka atas pengasuhnya yang meninggal secara tragis. Jadi dia memohon melalui telepon dengan gila-gilaan, "Saya mohon Anda tidak menyakiti keluarga saya. Tidak peduli kondisi apa yang Anda ajukan, saya pasti akan setuju dengan Anda." Pihak lain berkata dengan puas, "Saya harap Anda bisa kooperatif seperti yang Anda katakan. Jika Anda berani mempermainkan kami, saya jamin Anda bahkan tidak akan melihat mayat anggota keluarga Anda." Chen Fu menangis dan berkata, "Saya pasti akan bekerja sama. Saya pasti akan bekerja sama. Tolong beritahu saya apa yang Anda ingin saya lakukan." Pihak lain berkata dengan tenang, "Pergi dan buka pintunya sekarang. Pemimpin saya akan berkomunikasi dengan Anda secara langsung." Setelah mendengar ini, Chen Fu sedikit terkejut, dan kemudian dia mendengar pintu terbuka, berdering. Dia berkata ke telepon dengan panik, "Saya akan membuka pintu sekarang." Pihak lain berkata dengan dingin, "Chen Fu, ingat apa yang saya katakan, jika Anda berani berhati-hati, seluruh keluarga Anda anggota akan mati." Sungguh menyedihkan. Setelah mengatakan itu, pihak lain langsung menutup telepon. Chen Fu, yang lumpuh, merangkak ke pintu dan membuka pintu dengan susah payah. Begitu pintu terbuka, dia melihat Hattori Kazuo berdiri di luar. Hattori Kazuo sebenarnya telah menunggu di dekat rumah Chen Fu hingga Chen Fu kembali, sehingga mereka dapat mengatur waktu dengan tepat dan meneleponnya segera setelah Chen Fu tiba di rumah untuk mencegahnya menelepon polisi atau memberitahu orang lain. Namun, sebelum Hattori Kazuo datang kali ini, dia sudah menyamarkan wajahnya. Ninja Jepang telah mempelajari seni penyamaran ratusan tahun yang lalu, dan dengan bantuan berbagai bahan teknologi, penyamaran mereka menjadi begitu sempurna sehingga mustahil bagi orang biasa untuk melihat petunjuk apapun. Karena itulah Hattori Kazuo berani datang menemui Chen Fu secara terbuka. Saat Chen Fu melihat Hattori Kazuo, dia berlutut di tanah dengan keras dan berteriak, "Aku mohon padamu untuk melepaskan keluargaku. Aku mohon padamu." Hattori Kazuo melangkah maju dan menopangnya dengan satu tangan, bangkit, menutup pintu dengan satu tangan, dan menyeretnya ke sofa di ruang tamu. Setelah itu, Hattori Kazuo melemparkan Chen Fu ke sofa, dan duduk di seberangnya, berkata dengan tenang, "Chen Fu, jika kamu ingin menyelamatkan keluargamu, satu-satunya kesempatanmu adalah bekerja sama denganku. Selama kamu bekerja sama denganku, setelah itu masalah selesai, aku pasti akan mengirim keluargamu kembali." Chen Fu berkata dengan cepat, "Katakan padaku, selama kamu bisa mengirim keluargaku kembali dengan selamat, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau." Hattori Kazuo mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kata, apa yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana. Pada malam tanggal 11, akan ada makan malam amal di ruang perjamuan Anda. Saya ingin Anda mengatur agar saya dan orang-orang saya menjadi pelayan. Selama Anda berhasil mengaturnya kita masuk, tugas akan selesai." Ketika Chen Fu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak tahu bahwa Gu Qiuyi akan menjadi salah satu tamu pada makan malam amal ini. Dia hanya tahu bahwa makan malam amal ini diselenggarakan oleh tuan mudanya Fei Haoyang dan Kamar Dagang Tiongkok. Jadi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Hattori Kazuo, pikiran pertamanya adalah orang-orang ini pasti berusaha menyakiti Fei Haoyang. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan panik, "Bos di belakang Palace Hotel sangat berkuasa. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi dia. Jika tidak," Hattori Kazuo memotongnya dengan kasar. Dan berkata dengan dingin, "Jika kamu masih mau untuk menjaga keluargamu tetap hidup, jangan bicara omong kosong padaku, katakan saja padaku. Bisakah kamu memenuhi permintaanku?" Chen Fu berkata sambil menangis, "Jika kamu ingin melakukan sesuatu yang buruk, aku akan menerimamu. Mereka tidak akan membiarkanku pergi setelah itu." Hattori Kazuo tersenyum dan berkata, "Kalau begitu mungkin kamu bisa mengorbankan dirimu demi keselamatan keluargamu." Chen Fu bertanya kepadanya, "Bahkan jika aku melakukan apa yang kamu katakan jika kamu melakukannya, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa kamu akan melepaskan keluargaku?" Hattori Kazuo tersenyum dan berkata, "Kamu hanya bisa memilih untuk mempercayaiku dalam masalah ini. Aku tidak bisa memberimu jaminan apapun selain janjiku."
Kemudian, Hattori Kazuo mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan tegas, "Pertama-tama, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, keluargamu pasti akan mati." Kemudian, ekspresi Hattori Kazuo sedikit melembut, dan dia berkata dengan serius, "Chen Fu, aku bukan pembunuh mesum. Aku hanya ingin menyelesaikan misiku, lalu mengambil uang itu untuk meninggalkan Amerika Serikat dengan selamat, jadi aku tidak perlu membunuh keluargamu." Chen Fu berkata dengan hati-hati, "Siapa yang tahu jika kamu akan berada di sana bunuh dan bungkam para sandera setelah insiden selesai? Dalam sebagian besar kasus penculikan, para penculik akan membunuh para sandera agar tidak ketahuan. Bunuh mereka." Hattori Kazuo tersenyum menghina dan berkata, "Gunakan milikmu otak, Chen Fu. Hari ini aku akan datang menemuimu dalam wujud asliku. Aku juga akan muncul di ruang perjamuan dengan wujud asliku pada malam tanggal 11. Aku juga akan tertangkap oleh semua kamera pengintai di perjamuan aula. Karena saya pasti akan terungkap, mengapa saya harus membunuh seseorang untuk membungkam diri sendiri? Itu tidak menipu diri sendiri, benarkah?" Ketika Chen Fu mendengar ini, dia agak mempercayai kata-kata Hattori Kazuo. Menurut pemahaman konvensionalnya tentang penjahat, alasan membunuh dan membungkam adalah untuk menghindari pengungkapan, dan perkataan Hattori Kazuo memang sangat masuk akal, karena dia sendiri yang akan diungkap. Membunuh dan membungkam sama saja dengan menutup telinga dan mencuri bel. Memikirkan hal ini, dia memandang Hattori Kazuo dan berseru, "Oke, saya berjanji, tolong jangan sakiti keluarga saya, jangan khawatir." Hattori Kazuo tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Pada malam hari tanggal 11, orang-orangku akan memberi makan dan minum yang cukup untuk keluargamu, lalu menyembunyikan wadah itu di tempat yang benar-benar aman. Setelah aku meninggalkan Amerika, aku akan mengirimkanmu lokasi wadah." Itu pada titik ini, Hattori Kazuo berkata dengan penuh pertimbangan, "Chen Fu, setelah kami pergi, polisi mungkin akan meminta Anda untuk menyelidiki dan bahkan menetapkan Anda sebagai tersangka. Anda tidak perlu takut, Anda hanya perlu mengatakan yang sebenarnya. Anda bahkan bisa langsung beritahu polisi lokasi kontainer tersebut dan biarkan polisi membantu Anda menyelamatkan keluarga Anda, sehingga mereka akan lebih percaya dengan apa yang Anda katakan. Saya yakin meskipun mereka meminta pertanggungjawaban Anda, itu tidak akan terlalu berat. Paling-paling, kamu akan dikirim ke penjara selama beberapa hari, bertahun-tahun, tapi keluargamu bisa selamat dengan selamat." Ketika Chen Fu mendengar ini, dia merasa sedikit lebih berterima kasih kepada Hattori Kazuo. Karena dia tidak menyangka para penculik ini akan mempertimbangkan diri mereka sendiri dengan sangat hati-hati, dan mereka tampaknya memiliki niat baik. Kata-kata Hattori Kazuo yang memilukan itulah yang sepenuhnya menghilangkan keraguan Chen Fu. Jadi, dia melihat ke arah Hattori Kazuo dan berkata, "Pada malam tanggal 11, saya akan membawamu ke ruang perjamuan untuk menjadi pelayan. Hanya itu yang harus saya lakukan, kan?" Hattori Kazuo tersenyum dan berkata, "Bukan itu, hanya aku. Tapi ada 8 orang, selama kamu mengatur 8 orang dari kami, misimu akan selesai." Setelah mengatakan itu, Hattori Kazuo menambahkan, "Kamu tidak perlu khawatir orang lain akan menganggapnya canggung. Sejauh yang saya tahu, pertemuan Anda pada malam tanggal 11 makan malam amal itu sangat besar. Setidaknya akan ada 2 hingga 300 tamu yang hadir, dan jamuan makannya berstandar sangat tinggi. Pasti dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Kapan saatnya tiba, kamu bisa memberitahu yang lain bahwa kami berdelapan adalah milikmu. Jika seseorang dikerahkan dari departemen lain atau hotel istana lainnya untuk membantu sementara, orang lain pasti tidak akan curiga." Chen Fu mengangguk ringan. Untuk memaksimalkan keuntungan, hotel biasanya tidak memiliki tenaga kerja yang mencukupi. Biasanya hanya kebutuhan sementara dan gejala sementara. Dan gejala sementaranya sangat mudah. Di pasar tenaga kerja bebas di New York, banyak sekali pekerja tidak tetap yang bekerja selama 3 hari sehari. Selama mereka tidak punya uang untuk makan, mereka akan bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang, mendapatkan sejumlah biaya hidup, selama mereka diberi upah per jam sebesar $15 AS. Apapun pekerjaannya, pihak lain akan buru-buru melamarnya.
Kelompok orang ini sangat mobile. Sehari bekerja sebagai pramusaji di hotel, lusa mungkin mencuci piring di restoran, dan 2 hari lagi mungkin bekerja sebagai kuli angkut di lokasi konstruksi. Oleh karena itu, jika saya mengatur 8 pekerja sementara untuk masuk pada saat itu, pasti tidak akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Hattori Kazuo, "Oke, saya berjanji, saya pasti akan mengatur agar Anda bergabung ketika waktunya tiba." Segera, waktunya tiba pada tanggal ke-11. Tersembunyi di balik jam sibuk pagi hari di New York adalah arus bawah yang melonjak dengan kecepatan sangat tinggi. Lebih dari 1.000 orang dari kuil Wanlong telah tiba di New York dan bersembunyi di setiap sudut kota. Qiao Feiyun dan Fei Haoyang juga menunggu dengan tidak sabar. Pagi-pagi sekali, Fei Haoyang memanggil Qiao Feiyun ke ruang kerja, dan berkata dengan penuh semangat dan gugup, "Feiyun, hampir semua berita utama di media akhir-akhir ini memberitakan tentang Gu Qiuyi. Jika dia menghilang malam ini, itu mungkin akan segera memicu badai api. Ini adalah sensasi global. Apakah Anda yakin masalah ini tidak akan menimbulkan kecurigaan pada Anda dan saya?" Qiao Feiyun mengangguk dengan percaya diri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Fei, Ninja Iga telah menjaga Chen Fu. Hari ini mereka di bawah pengaturan Chen Fu, mereka akan memasuki ruang perjamuan hotel terlebih dahulu untuk bekerja sebagai pelayan sementara. Selain itu, Chen Fu akan meninggalkan mereka untuk membantu karena kurangnya pengalaman mereka, dan kemudian mengirim yang lain keluar dari ruang tunggu Gu Qiuyi. Semua peralatan mereka digunakan telah diangkut ke ruang perjamuan tadi malam dengan bantuan Chen Fu. Mereka akan menyerang Gu Qiuyi tepat waktu sekitar jam 7.20 malam ini. Setelah itu, Qiao Feiyun berkata lagi, menurut proses yang telah kami pesan. Di pukul 7.20, Anda memberikan pidato di ruang perjamuan, dan Gu Qiuyi sedang menunggu di ruang tunggu untuk muncul sekitar pukul 7.40. Pada saat ini, semua orang berada di ruang perjamuan, dan suara ruang perjamuan akan membentuk sempurna penutup dan penghalang untuk memastikan bahwa ketika ninja mengambil tindakan, orang lain tidak akan memperhatikan petunjuknya. Setelah mereka berhasil, mereka akan segera pergi melalui pintu belakang. Saat asisten Anda pergi mengundang Gu Qiuyi untuk muncul pada pukul 7.40, Anda akan menemukan bahwa kecuali Gu Qiuyi, semua orang telah meninggal. Pada saat itu, pemandangan secara alami akan sangat kacau. Yang harus Anda lakukan adalah segera memanggil polisi dan menyerahkan sisanya kepada polisi. Pada titik ini, Qiao Feiyun berkata lagi, "Laporkan polisi dipanggil, dan Chen Fu adalah tersangka pertama. Adapun para ninja itu, mereka semua menggunakan teknik penyamaran. Polisi tidak mungkin menemukan mereka. Setelah mereka dikuburkan di Samudera Atlantik, petunjuknya untuk masalah ini benar-benar terputus, dan tidak ada yang bisa menyelidikinya. Keberadaan Gu Qiuyi tidak diketahui, dan Anda tidak perlu khawatir bahwa masalah ini akan melibatkan Anda." "Oke," kata-kata Qiao Feiyun memberi Fei Haoyang sedikit pikiran, dan dia berkata sambil tersenyum, "Malam ini, saya akan membiarkan Gu Qiuyi bersenang-senang di bawah saya." Qiao Feiyun berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Fei, sebaiknya Anda menunggu dengan sabar. Malam ini jelas merupakan waktu terpanas, jadi Anda sebaiknya bertindak terlebih dahulu dan berlari lebih sering." Departemen Kepolisian menindaklanjuti perkembangan kasus ini, meminta semua orang Tionghoa di New York untuk bekerja sama, dan menawarkan hadiah besar untuk petunjuk yang berguna. Terlebih dahulu untuk tinggalkan kesan yang baik di mata publik. Lagi pula, Chen Fu, yang akan disalahkan kali ini, juga merupakan anggota keluarga Fei. Sobat, kejadian ini akan berdampak sedikit negatif pada keluarga Fei. Anda punya untuk menemukan cara mengatasi dampak negatif ini. Fei Haoyang mengangguk setuju dan berkata, "Saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Setelah mengatakan itu, Fei Haoyang bertanya kepada Qiao Feiyun, "Feiyun, apa rencana pribadimu untuk malam ini?" Qiao Feiyun berkata, "Tuan Fei, saya pribadi akan menunggu di dermaga malam ini. Ada 2 kapal yang disiapkan di dermaga, 1 untuk mengirimnya.
para ninja Jepang akan menemui Amaterasu, dan sebuah kapal akan mengirim Gukyui ke pulauku. Lalu aku akan menyelesaikan docking dengan ninja-ninja itu, dan kemudian mengantar Gukyui ke pulau itu. Oke, Fei Haoyang berkata dengan tatapan jahat, kalau begitu, tunggu saja aku di pulau itu. Dan aku akan bergegas di sana besok setelah saya menyelesaikan apa yang saya lakukan. Pada saat yang sama, Providence berada 300 km jauhnya. Ye Chen dan Xiao Churan sedang sarapan bersama di kamar hotel. Xiao Churan tahu bahwa Ye Chen akan pergi ke New York hari ini. Jadi dia bertanya dengan prihatin, "Suamiku, kapan kamu berangkat ke New York, Ye?" Chen melihat waktu dan berkata dengan santai, "Ayo berangkat sekitar jam 11, Churan." Mengangguk dan berkata, "Kalau begitu tolong perhatikan keselamatan di jalan. Jika kamu tidak ada di sini, aku akan makan sesuatu di kantin sekolah pada siang hari. Kamu pergi dan lakukan pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku, oke?" Ye Chen tersenyum sedikit. Dia berkata, "Saya yakin saya tidak akan kembali tepat waktu untuk makan malam. Setelah kelas, Anda kembali ke hotel dan menelepon departemen catering untuk memesan. Keamanan di sini di Amerika Serikat tidak terlalu bagus, jadi jangan makan di luar pada malam hari." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan langsung kembali ke hotel setelah kelas di sore hari." Ye Chen tidak khawatir tentang keselamatan pribadi Xiao Churan. Bagaimanapun, Wan Pojun telah menempatkan banyak tentara wanita istana Wanlong di hotel untuk diam-diam melindungi keselamatan Xiao Churan. Dengan orang-orang ini di sekitarnya, dia bisa pergi ke New York dengan percaya diri. Setelah sarapan, Xiao Churan membereskan, mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chen dan pergi ke sekolah. Tidak lama setelah Xiao Churan pergi, Gukyui menelepon dan bertanya dengan tidak sabar, "Saudara Ye Chen, kapan kamu akan berangkat? Helikopter sudah siap dan dapat menjemputmu di hotel kapan saja." Ye Chen memandang dia melihat ke waktu dan melihat bahwa saat itu baru lewat jam 9, jadi dia berkata, "Jangan terburu-buru. Jika ada yang harus kamu lakukan, cepatlah. Aku bisa menunggu sampai tengah hari lalu pergi ke sana." Gukyui berkata dengan tergesa-gesa, "Mengapa saya tidak terburu-buru? Saya hanya menunggu Anda datang. Anda sedang makan siang dengan saya. Saya sudah memesan hotel." Ye Chen bertanya dengan heran, "Pengasuh, Don, bukankah kamu harus bekerja di siang hari?" Gukyui berkata sambil tersenyum, "Aku sudah meluangkan waktuku hari ini, jadi aku bisa menemanimu di siang hari. Kamu makan bersama dan pergi berbelanja bersamamu di sore hari. Aku sudah memesan hotelnya." Setelah itu, Gukyui berkata dengan hati-hati, "Saudara Ye Chen, kamu dapat membersihkannya sekarang. Saya akan meminta helikopter tiba di atap hotelmu dalam 10 menit. Helipad." Ye Chen tidak punya pilihan selain setuju dan berkata, "Baiklah, saya akan ganti pakaian." 10 menit kemudian, sebuah helikopter berukuran sedang dari sebuah perusahaan penerbangan umum mendarat di helipad di atap hotel. Setelah Ye Chen naik ke pesawat, pesawat segera lepas landas dan terbang menuju New York. Jarak garis lurus dari Providence ke New York hanya lebih dari 230 km, dan helikopter terbang di atas kota New York hanya dalam waktu 1 jam. Kemudian, helikopter mendarat di lapangan navigasi helikopter kecil dekat Chinatown di New York. Begitu pesawat mendarat, seorang wanita berkacamata hitam datang dan berkata kepada Ye Chen yang baru saja turun dari pesawat, "Tuan Ye, Qiyuyi sedang menunggumu di hotel. Silakan ikut denganku." Ye Chen melihat bahwa asisten Gukyui, Chen Duo, yang datang menjemputnya, jadi dia mengangguk dan berkata dengan ringan, "Terima kasih atas kerja kerasnya." Chen Duo bergumam, "Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap sopan." Karena itu, dia membawa Ye Chen ke sebuah Cadillac yang diparkir di sebelah helikopter. Dia berinisiatif membukakan pintu belakang untuk Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, silakan masuk ke dalam mobil." Baik, Ye Chen membungkuk dan masuk ke dalam mobil, dan Chen Duo duduk di kursi penumpang. Duduk di kursi pengemudi adalah seorang pria kulit putih dengan tubuh kokoh dan wajah kosong.
Dia mengenakan kacamata hitam taktis dan headset intercom satu telinga. Sekilas dia tampak seperti pengawal profesional. Setelah Chen Duoduo masuk ke dalam mobil, dia berkata kepada pengemudi, "Sudah waktunya berangkat." Sopir itu mengangguk dan segera melaju ke Chinatown, 1 kilometer jauhnya. Saat ini, Chinatown di New York sangat ramai, toko-toko di kedua sisi jalan sedang ramai, dan banyak pejalan kaki yang datang dan pergi di jalan. Cadillac itu berhenti di depan sebuah toko angsa panggang Kanton yang tidak mencolok, dan Chen Duoduo berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Qi Yui sedang menunggu Anda di dalam, tetapi karena statusnya, dia tidak bisa keluar untuk menjemput Anda secara langsung." Ye Chen mengangguk. Setelah mendorong pintu dan keluar dari mobil, dia melihat sekeliling ke toko angsa panggang dan menemukan ada tanda suspensi sementara yang tergantung di pintu. Ye Chen penasaran, bertanya-tanya bagaimana Gu Qiuyi, penduduk asli Yanjing, akan mengundangnya ke restoran angsa panggang Kanton untuk makan siang. Saat ia mendorong pintu restoran tersebut, ia melihat bahwa lantai pertama hanya berukuran sekitar 20 meter persegi, dengan hanya 4 bilik, dan separuh areanya ditutup sebagai dapur. Gantungan-gantung terlihat di mana-mana di dalam ruang kaca, bahan-bahan seperti angsa panggang dan skuap. Di seluruh lantai pertama, hanya ada satu pemuda mengenakan seragam pegawai putih dan menelusuri ponselnya. Melihat Ye Chen masuk, dia tanpa sadar berkata, "Maaf, kami tidak melakukan bisnis hari ini." Begitu dia selesai berbicara, Chen Duoduo juga membuka pintu. Dia masuk dan berkata, dia adalah tamu yang ingin diundang Nona Gu. Pemuda itu segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Ternyata dia adalah tamu terhormat Nona Gu. Silakan pergi ke lantai 2. Nona Gu sudah menunggu di lantai 2. Sudah lama sekali." Ye Chen mengucapkan terima kasih dan menaiki tangga ke lantai 2. Keraguannya semakin dalam. Ketika dia sampai di lantai 2, di meja persegi di tengah, Gu Qiuyi sedang duduk menghadap tangga. Melihat Ye Chen muncul, dia dengan bersemangat melambai kepada Ye Chen, "Saudara Ye Chen." Pada saat ini, ada seorang pria paruh baya dengan rambut abu-abu duduk di hadapan Gu Qiuyi, dengan punggung menghadap Ye Chen. Melihat Gu Qiuyi menyapanya dari belakang, dia segera berdiri dan berbalik. Saat dia melihat Ye Chen, pria paruh baya itu tercengang karena terkejut. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan berteriak dengan penuh semangat dan hormat, "Tuan Ye," bersambung.